Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Madia Resmala dari kelas 1A Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit AIDS dalam pandangan Islam. Penyakit AIDS sendiri itu menyerangnya kepada sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunity Virus. Nah, menurut pandangan Islam sendiri, AIDS itu sebenarnya penyakit yang sangat ganas dan mematikannya. Sampai sekarang pun belum ada obat untuk penyembuhan. Nah, penyakit AIDS ini merupakan penyakit yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan AIDS ini merupakan perbuatan yang sangat keji, yaitu perbuatan seks bebas, homo atau lesbian yang sering mendatangkan virus ini. Itu hukumnya adalah haram. Tidak mengherankan lagi, AIDS menjadi berita yang menggemparkan di seluruh dunia. Selain karena obat yang menyembuhkannya belum ada, tetapi juga penyebaran virus ini sangatlah cepat. Perihal seks bebas yang menyimpang terus dilakukan oleh masyarakat di Indonesia maupun di seluruh negara. Nah, di beberapa negara pernikahan sesama jenis tidak lagi dianggap tabu. Bahkan mereka memperkuat pernikahan tersebut dengan adanya undang-undang yang mengesahkan pernikahan sejenis di negara mereka. Lain halnya di Indonesia, pernikahan sejenis memang tidak sesuai dengan hukum Islam dan tak ada yang mengesahkannya. Tetapi perilaku seks bebas yang tidak terikat oleh hukum menjadi marak di kalangan masyarakat kita, baik hal tercermin pada masa Nabi Lut. Sesuai firman Allah, dan kami telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan yang sangat keji? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu merupakan kaum yang melampaui batas. Usir mereka, Lut dan pengikutnya, dari negeri ini. Kemudian kami selamatkan dan pengikutnya kecuali istrinya, dan kami hujani mereka dengan hujan batu." Terdapat pada surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 84. Dan pada surat Al-Hud ayat 83, Allah berfirman, "Sebenarnya Allah telah memperlihatkan bekas-bekas tentang peristiwa kejadian sebagai contoh teladan bagi mereka yang sudah memikirkan. Karena kaum Lut adalah kaum yang bergelimang dengan kejahatan dan kemungkaran. Mereka suka perbuatan yang keji, yaitu laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, sehingga Allah melaknat kaum tersebut dengan menghancurkan negeri tersebut. Negeri tersebut dihancurkan karena kaum Lut, firman Allah dalam Al-Quran. Seperti firman Allah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa AIDS merupakan perbuatan yang diperbuat oleh manusia sendiri. Tetapi bagaimanapun Allah tidak akan memutus rahmatnya kepada hambanya yang mau bertaubat. Begitu indahnya Islam, kita mau mengikuti jalan yang benar. Jadi penyakit AIDS ini merupakan penyakit yang sangat ganas dan belum ada obatnya sampai saat ini. Nah, Allah sangat melaknat perbuatan ini karena penyakit ini disebabkan oleh tingkah laku kita yang kurang senonoh. Yang pertama itu hubungan bebas, maksudnya seks bebas, terus homo dan lain sebagainya. Dan sebelumnya perbuatan ini telah ada pada zaman Nabi Lut, yang dimana si laki-laki kawin dengan laki-laki, si perempuan kawin dengan perempuan, terus perbuatannya sangat keji. Dan si AIDS ini merupakan penyakit yang terjangkit oleh virus HIV, yang artinya Human Immunity Virus, di mana si HIV ini menyerangnya tuh ke sistem kekebalan tubuh kita. Apabila sistem kekebalan tubuh kita melemah, maka kita akan terjangkit oleh virus-virus yang lain.
Apa sih penyakit AIDS? AIDS ini merupakan penyakit acquired immune deficiency syndrome. Nah, yang dimaksud dengan acquired itu sendiri adalah bukan keturunan imun yang artinya sistem kekebalan. Defisiensi itu kekurangan, dan sindrom itu kumpulan gejala penyakit. Nah, yang pertama tuh ada perilaku masyarakat dan hubungannya dengan AIDS. Berbagai data menjelaskan bahwa akselerasi jumlah penderita AIDS ini sangat banyak gitu ya. Berbagai riset menyatakan bahwa pengetahuan remaja yang minim tentang penyakit HIV atau acquired immune deficiency syndrome atau AIDS, dan interpretasi yang salah tentang masalah seksual. Nah, penyebab dan penularannya itu kayak gimana? Penyebab dan penularannya yang pertama itu ada hubungan seks bebas, pengesahan perkawinan sesama jenis yang disebut dengan homo, pameran seks, pornografi, legalisasi aborsi yang tidak bertanggung jawab, dan seterusnya. Pada surat Al-An'am, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka gembira, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 44 yang bunyinya adalah, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itu sendiri yang berbuat zalim kepada diri sendiri. Dan penyakit AIDS atau HIV yang sangat ditakuti oleh masyarakat bukanlah merupakan penyakit kutukan Tuhan sebagaimana pandangan sebagian masyarakat, melainkan penyakit biasa sebagaimana penyakit lainnya. Nah, yang pertama itu HIV terutama terdapat di dalam darah, air mani dan cairan vagina, cairan preseminal, air susu ibu. Penularannya itu yang pertama itu kan ada seks bebas, terus fotografi, terus transfusi darah yang mengandung HIV. Jadi yang dimaksud dengan transfusi darah yang mengandung HIV itu ketika ada seseorang yang mendonorkan darah, orang tersebut menjangkit virus HIV. Jadi kalau misalnya orang yang akan ditransfusi itu seharusnya dicek apakah dia mempunyai virus HIV atau tidak, agar tidak menular kepada orang yang akan ditransfusinya. Dan ada pula pencegahannya. Yang pertama itu secara umum terdapat di surat An-Nahl, serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah pula dengan cara yang baik. Terdapat di surat An-Nahl ayat 25. Secara khusus memperkenalkan metode A, B, C, dan D, yakni apa sih metode ABCD? Metode ABCD merupakan metode abstain from sex, yang dimana bagi remaja dan orang yang belum menikah. Yang kedua ada be faithful. Be faithful itu merupakan setia terhadap pasangan. Jadi kalau misalnya pasangannya udah yang itu aja, jangan ganti-ganti lagi. Yang ketiga ada kondom, selalu mengganti kondom atau mengganti celana dalam gitu ya. Terus then you use a hypodermic needle, tidak menggunakan alat suntik bebas mengidap HIV. Jadi kalau misalnya suntikan itu harus diganti, nggak boleh dipakai lagi. Maksudnya kalau misalnya udah nyuntik si A, si suntikan itu langsung dibuang, jangan dipakai lagi kepada si B. Dan yang terakhir itu ada pengobatannya. Pengobatan menurut hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Arba'ah, berobatlah hai hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali diturunkan pula obatnya. Penyakit yang satu itu penyakit pikun gitu.
Dan Islam memberikan tuntunan dalam pengobatan HIV atau AIDS, yakni secara fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik melalui medis dan sejenisnya. Yang terbaru itu ada antiretroviral. Secara psikis melalui kesabaran, taubat, takorub ilahi atau disebut zikrullah dan berdoa. Sedangkan secara sosial melalui penerimaan dan dukungan masyarakat terutama. Nah, jadi penyakit AIDS ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh hubungan seks. Jadi kalau misalnya yang pertama itu kan ada dari transfusi darah. Apabila orang yang ingin mendonorkan darah itu seharusnya harus dicek penyakitnya dulu. Takutnya orang yang mendonorkan darah itu terjangkit virus HIV sehingga menularkan kepada orang yang transfusi darah. Terus suntikan itu tidak boleh dipergunakan sebanyak 2 kali atau 3 kali atau lebih. Jadi kalau misalnya suntikan itu udah dipakai kepada orang lain, maka harus dibuang, nggak boleh dipakai lagi, tidak boleh diperjualbelikan. Takutnya ada virus HIV atau yang akan menimbulkan penyakit AIDS. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.